Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang dukun yang menewaskan 42 orang wanita, yang dimana setelah korban tewas, dukun tersebut menghirup liur para korbannya dan melepaskan pakaian para korbannya. Setelah itu menguburnya di kebun tebu. Bagaimana kisahnya? Mari kita bahas. Terlahir dengan nama Sagimin, lahir pada 10 Januari 1949, anak pertama dari dua bersaudara. Ayahnya bernama Jorgan dan ibunya bernama Sarti. Di usianya yang baru 7 bulan, ayahnya meninggal. Jadi dari bayi dia sudah ditinggal ayahnya. Di tempat tinggalnya, dia lebih dikenal dengan nama Nasib Kelewang karena dia pernah tercebur sumur dan dapat selamat. Jadi mungkin saat itu ibunya bahagia dan bilang nasibmu bagus amat nak. Jadi deh disebut nasib. Sedangkan nama kelewang didapat karena dia suka bawa-bawa kelewang. Jadi guys, kelewang itu kayak pedang tapi mirip-mirip golok. Di umur 12 tahun dia udah rajin belajar. Tapi sayangnya yang dipelajari itu ilmu perdukunan. Karena rupanya mendiang ayahnya dulunya adalah seorang dukun. Jadi banyak buku-buku perdukunan milik ayahnya. Ini pelajaran sih ya, jangan sampai meninggalkan barang-barang yang dapat membahayakan anak. Atau jangan-jangan mungkin mendiang ayahnya sengaja gitu ya. Di usia yang ke-27, dia menikahi wanita asal Pekanbaru bernama Tumini. Disinilah namanya diganti menjadi Ahmad Suraji. Harapan dia mengganti nama itu ceritanya agar bawa berkah. Setelah beberapa tahun menikah, Ahmad Suraji minta izin ke ibunya untuk menikah lagi. Bu, saya mau nikah lagi. Dijawablah sama ibunya, kenapa mau nikah lagi? Kata Ahmad Surajinya bilang, saya pengen punya anak perempuan, 4 anak saya laki-laki semua. Ya udah kalau emang mau nikah lagi silakan aja, kata ibunya dipersilahkan. Tetapi ibunya dikagetkan dengan permintaan Suraji karena rupanya dia ingin menikahi adik kandung dari istrinya tersebut. Jadi gini guys, istrinya itu punya 2 adik perempuan. Nah dia itu mau nikah sama adik istrinya itu. Dan bukan cuma nikahin satu adiknya, tapi dua-duanya mau dinikahin. Jadi ada 3 istrinya itu, kakaknya, adiknya, dan adiknya. Selain itu, dia mau tinggal satu rumah. Mendengar hal itu, ibunya tentu saja tidak setuju. Oleh karena itu, Suraji akhirnya mengusir ibunya karena sering cekcok di rumah juga. Karena seringnya dia bergelut dengan dunia perdukunan, masyarakat menyebutnya dengan panggilan Datuk. Dan banyak orang yang datang ke rumahnya untuk meminta pertolongan. Jadi guys, orang-orang pada datang ke dukun ini untuk minta penglaris supaya kelihatan cantik, pasang susuk, atau macam-macam gitu. Pada tanggal 27 April 1997, ada warga menemukan mayat wanita. Jadi guys, beberapa hari sebelumnya memang ada warga yang hilang namanya Sri Dewi. Makanya ketika ada yang nemuin mayat, warga mikir jangan-jangan itu mayat Sri Dewi. Dan setelah digali, rupanya benar, mayat itu adalah mayat Sri Dewi. Akhirnya polisi menyelidiki kasus tersebut dan yang pertama dicurigai dan ditangkap adalah suami dari Sri Dewi. Jadi sebelum Sri Dewi itu hilang, dia itu bertengkar sama suaminya. Jadi keluarga Sri Dewi mikirnya jangan-jangan suaminya yang ngilangin nyawa Sri Dewi. Akan tetapi pihak kepolisian tidak mau gegabah dan melakukan penyelidikan lebih dalam. Karena tahun lalu pun ditemukan mayat wanita di ladang tebu dan akhirnya polisi menemukan bukti baru karena ada warga yang ngaku bahwa sebelum Sri Dewi hilang dia mengantarkan Sri Dewi ke rumah dukun AS. Polisi akhirnya mendatangi rumah dukun AS dan menanyakan perihal kedatangan Sri Dewi ke rumahnya dan Suraji jawab memang datang ke rumahnya tetapi maghrib sudah pulang seperti itu. Karena kurangnya bukti akhirnya polisi tidak menangkap Ahmad Suraji. Akan tetapi polisi tidak menyerah dan menyelidiki kasusnya lebih dalam. Nah setelah diselidiki dari daftar orang-orang hilang sebelumnya rupanya ada kesamaan. Jadi mereka itu sama-sama pernah ke rumah Ahmad Suraji.
Akhirnya polisi mendatangi kembali rumah Suraji dan menggeledah rumahnya. Dan benar aja di sana terdapat baju-baju dan perhiasan-perhiasan yang setelah diselidiki rupanya salah satunya milik Sri Dewi. Setelah itu polisi menangkap Suraji beserta istri-istrinya. Dan setelah diselidiki lebih lanjut, rupanya terdapat banyak mayat di kebun tebu tersebut. Semuanya mayat wanita berusia 13 sampai 27 tahun dan tanpa mengenakan pakaian. Akhirnya Suraji dan istrinya diinterogasi terpisah. Jadi guys, si Suraji ini diinterogasi dan ngaku telah menghilangkan nyawa Sri Dewi. Dan polisi bertanya lagi berapa nyawa yang udah dihilangkan nyawanya. Suraji bilang hanya Sri Dewi. Polisi terus mendesak, akhirnya Suraji ngaku 16 nyawa. Dan karena mayat yang ditemukan lebih dari 16, akhirnya polisi terus mendesak dan jawaban terakhir Suraji, dia telah menghilangkan nyawa sebanyak 42 orang dari tahun 86 sampai 1997. Polisi pun kaget dan bertanya penyebab Suraji melakukan aksi keji seperti itu. Dan Suraji pun menjawab bahwa dia bermimpi bertemu dengan mendiang ayahnya yang memberitahu bahwa Suraji akan mendapatkan kesaktian yang luar biasa. Tapi syaratnya harus menumbalkan 70 orang wanita dan menghirup air liurnya. Nah, jadi teman-teman, si Suraji ini galau ya. Awalnya galau, tapi karena dia pengen dapat kesaktian, akhirnya dia mikir nggak apa-apalah ngorbanin 70 orang. Kan kedepannya malah bisa bantu banyak orang. Gitu mikirnya dia. Jadi guys, si Suraji ini menawarkan tapa pendem kepada korbannya. Tapa pendem itu dikubur badannya hingga leher gitu ya. Nah, tapi setelah sampai di kebun tebu, si korban akan didekap dari belakang oleh tangannya gitu, sehingga tidak bisa bernafas. Setelah itu pakaiannya dilepas dan dikuburkan seperti itu. Sedangkan istri-istrinya setelah diketahui, rupanya hanya istri pertamanya lah yang tahu dan membantu Suraji. Sedangkan dua adik istrinya yang sekaligus adalah istri-istri Suraji dinyatakan tidak mengetahui dan tidak bersalah. Jadi Suraji sama istri pertamanya dipenjara, sedangkan dua istrinya yang lain dibebaskan. Pada tanggal 20 Desember 1997 akhirnya diadakan persidangan karena rupanya Suraji membantah tuduhan yang telah dia akui. Nah guys, jadi di persidangan ini orang-orang banyak banget yang datang, bukan pengen lihat persidangannya, tapi lebih ke pengen tahu Suraji itu seperti apa sih orangnya gitu. Dalam persidangan tersebut Suraji menolak BAP polisi. Dia membantah telah menghilangkan 42 nyawa wanita. Jadi dia bilang bahwa apa yang dia akui itu nggak bener karena dipaksa aja sama polisi. Jadi aja ngaku ngilangin 42 nyawa. Nah, karena penolakan tuduhan tersebut, akhirnya persidangannya berlangsung beberapa kali. Sampai akhirnya pada 24 April 98, majelis hakim yang diketuai oleh Hakim Haegoaro Harefa memutuskan bahwa Suraji dihukum mati. Suraji ini masih tersenyum guys, dan dia masih pengen banding, dan dia juga didukung oleh ibunya. Beginilah seorang ibu ya, padahal udah cekcok tuh, udah diusir juga, tapi masih ngedukung gitu. Jadi kata ibunya bahwa gak mungkin sampai 42 nyawa, kok baru ketahuan sekarang, kan aneh. Kalau Sri Dewi sih bisa jadi memang Suraji pelakunya. Upaya banding yang dilakukan Suraji ditolak oleh Pengadilan Tinggi Sumut. Kasasi ke Mahkamah Agung juga ditolak. Nah guys, jadi udah fix nih ya hukuman untuk Suraji ini. Nah sedangkan istrinya dihukum seumur hidup di lapas Tanjung Gusta Medan. Pada tahun 2008 akhirnya Suraji dihukum mati. Jadi ceritanya guys, sebelum dieksekusi Suraji ini tenang-tenang aja. Dia rajin ibadah, ngerawat ikan, dan ilmu dukunnya itu udah dibuang. Tapi pas dia dengar dalam waktu dekat mau dieksekusi, si Suraji ini terlihat stres guys. Akhirnya sebelum dieksekusi dia meminta agar bisa bertemu dengan istri tertuanya dan bermesraan dengan istri tertuanya tersebut. Permohonan dikabulkan dan setelah itu pada tanggal 10 Juli 2008 di malam hari Suraji resmi dieksekusi. Ada kisah unik guys, rupanya ada korban yang berhasil selamat
namanya Yanti, entah nama samaran atau nama asli ya guys. Jadi dia itu ceritanya melihat temannya kelihatan lebih cantik. Setelah ditanya temannya itu, kata temannya kalau ingin lebih cantik datang aja ke dukun AS alias Ahmad Suraji. Akhirnya si Yanti ini datang ke dukun tersebut, dikasih minumlah yang sudah diludahi oleh Suraji ini, diminumlah oleh si Yanti ini. Dan kata si Suraji ini kalau pengen lebih mantap lagi kecantikannya, auranya lebih bagus lagi, itu harus melakukan tapa pendem. Akhirnya si Yanti ini mau, walaupun awalnya takut ya, tapi karena kata si Suraji kan ada si Suraji sama istrinya yang akan menemani, akhirnya si Yanti ini mau. Malam harinya tiba ke kebun tebu, dia datang. Si Ahmad Suraji ini menggali lubang ya, yang katanya untuk mengubur si Yanti ini gitu ya. Jadi tapa pendem ini dikubur setengah segini ya teman-teman. Nah setelah itu tiba-tiba aja setelah menggali kuburan, si Suraji ini menyuruh si Yanti ini untuk membuka pakaiannya. Awalnya nggak mau tapi dipaksa-paksa, akhirnya mau, dibujuk-bujuk gitu mau ya. Setelah dilepas pakaiannya, tiba-tiba saja si Suraji mendekat dari belakang, plok ya. Intinya ingin menutup hidung dan mulutnya. Tetapi pada saat itu si Yanti berontak dan akhirnya berhasil kabur. Oke, pelajaran yang dapat kita ambil adalah jangan percaya sama dukun. Kalau ingin kaya kerja keras, kalau ingin cantik dan glowing itu ya perawatan gitu ya. Lah jangan sampai pada datang ke dukun. Oke, sekian saja teman-teman. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.